Penjelasan mengapa patung sapi pada zaman Nabi Musa bisa mengeluarkan suara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan atau emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, 'Sungguh jika Rabb kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi.' Ketika Nabi Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati dia berkata, 'Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Rabb-mu?' Musa pun melemparkan lauh-lauh atau Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Harun pun berkata, 'Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim.' Dan Nabi Musa berdoa, 'Ya Robku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Rob mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Rabb-mu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan setelah amarah Musa mereda, diambillah kembali lauh-lauh Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya." Dikutip dari surat Al-A'raf ayat 148-154. Nabi Musa kemudian menghampiri Samiri. Nabi Musa pun berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri? Apa yang mendorongmu melakukan seperti itu?" Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Aku melihat Jibril menunggangi kuda. Aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, yaitu jejak kuda Jibril." Sebagian mufasir menyebutkan Samiri melihat jejak kaki kuda Jibril. Setiap kaki kudanya menginjak suatu tempat, tempat tersebut menjadi hijau dan mengeluarkan rerumputan. Samiri kemudian memungut jejak kaki kuda Jibril. Saat jejak kaki kuda Jibril dimasukkan ke dalam patung anak sapi dari emas, patung sapi tersebut bisa mengeluarkan suara lenguhan. Karena itu Samiri berkata, "Lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku." Nabi Musa pun berkata, "Pergilah kau. Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia ini engkau hanya dapat mengatakan, 'Janganlah menyentuh aku.'" Ini doa yang dipanjatkan Nabi Musa untuk Samiri agar tidak ada seorang pun yang menyentuhnya, sebagai hukuman karena dia telah menyentuh sesuatu yang tidak patut untuk disentuh, yaitu jejak kaki kuda Jibril. Ini hukuman baginya di dunia. Selanjutnya Nabi Musa mengancam siksaan akhirat padanya. Nabi Musa berkata, "Dan engkau pasti akan mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat kau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut sehingga berserakan." Nabi Musa kemudian menghampiri patung anak sapi itu, lalu membakarnya dengan api. Hal ini menurut salah satu sumber seperti yang dikatakan Qatadah dan lainnya. Pendapat lain menyebut dengan pengikir, seperti dikatakan Ibnu Abbas dan lainnya, juga seperti yang disebutkan dalam teks ahli kitab. Setelah itu Nabi Musa menghamburkan abunya di lautan. Nabi Musa kemudian memerintahkan Bani Israel minum. Siapa yang pernah menyembah patung anak sapi itu, abu pasti menempel di mulutnya sebagai pertanda. Menurut pendapat lain, bukan seperti itu, tapi warna kulit mereka menguning. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seraya mengabarkan tentang Nabi Musa. Ia berkata kepada Bani Israel, "Sungguh Rabb-mu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu."
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Rabb mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan." Dikutip dari surat Al-A'raf ayat 152. Sebagian salaf mengatakan, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Amalan ahli bidah dicatat untuk pelakunya sampai hari kiamat. Selanjutnya Allah mengabarkan tentang kesantunan dan rahmatnya terhadap makhluk, kebaikannya terhadap hamba-hambanya dengan menerima taubat siapapun yang mau bertobat kepadanya, dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Rabb-Mu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikutip dari surat Al-A'raf ayat 153.